Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan tentang analisis finansial atau financial analysis. Oke, selanjutnya perkenalkan ini anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Manja Dasania, yaitu saya sendiri, yang kedua ada Maudi Natasha, yang ketiga ada Melani Saktiana, yang keempat ada Milka Nur Aziza, dan yang terakhir ada Nurizina Patimahu. Selanjutnya ada pengertian analisis laporan keuangan, yaitu analisis keuangan adalah upaya yang dilakukan untuk mengevaluasi kelangsungan bisnis, subbisnis, stabilitas, hingga profitabilitas perusahaan. Upaya ini dilakukan oleh seorang profesional dengan menggunakan informasi yang didapatkan dari laporan keuangan dalam bentuk rasio. Selanjutnya ada dasar-dasar analisis laporan keuangan. Yang pertama itu ada analisis laporan keuangan, yaitu mencakup likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. Yang kedua ada kreditur jangka pendek. Seperti bank, sangat tertarik dengan likuiditas kemampuan peminjam untuk membayar utang ketika sudah jatuh tempo. Yang ketiga kreditur jangka panjang. Seperti pemegang obligasi, mementingkan profitabilitas dan solvabilitas yang mencerminkan kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam waktu yang lama. Serupa dengan itu, pemegang saham juga melihat profitabilitas dan solvabilitas suatu perusahaan. Selanjutnya ada 3 analisis perbandingan, yaitu yang pertama ada intracompany basis, yaitu digunakan untuk mendeteksi perubahan dalam hubungan keuangan dan tren yang signifikan. Dan yang kedua ada industry averages, perbandingan dengan rata-rata industri memberikan informasi tentang posisi relatif perusahaan dalam industri tersebut. Dan yang ketiga ada intercompany basis, perbandingan dengan perusahaan lain memberikan wawasan tentang posisi kompetitif suatu perusahaan. Oke, selanjutnya ini ada alat-alat yang dipakai untuk menganalisisnya. Itu yang pertama ada analisis horizontal, yang kedua ada analisis vertikal, dan yang ketiga ada analisis rasio. Nah, selanjutnya di sini ada analisis horizontal. Analisis horizontal juga disebut dengan analisis tren. Analisis tren adalah teknik untuk mengevaluasi serangkaian data laporan keuangan selama periode waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk menentukan peningkatan atau penurunan yang telah terjadi, umumnya diterapkan pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan laba ditahan. Oke, selanjutnya ini ada rumus analisis horizontal. Itu ada 2 rumus analisis horizontal atas berbagai perubahan sejak periode awal, dan ada rumus analisis horizontal untuk hubungan tahun berjalan dengan tahun dasar. Nah, kalau rumus analisis horizontal atas berbagai perubahan sejak periode awal, itu rumusnya adalah perubahan sejak periode dasar sama dengan nilai tahun berjalan dikurang nilai tahun dasar per nilai tahun dasar. Sedangkan untuk rumus analisis horizontal untuk hubungan tahun berjalan dengan tahun dasar, yaitu hasil tahun berjalan berhubungan dengan tahun dasar sama dengan nilai tahun berjalan per nilai tahun dasar. Oke, selanjutnya ini ada ilustrasi 15.1, contohnya adalah Du Bois Company, yaitu jika kita asumsikan bahwa tahun 2012 adalah tahun dasar, kita dapat mengukur semua persentase kenaikan atau penurunan periode dasar ini seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 15.2. Di mana 15.2 ini change signs base periode sama dengan current years amount dikurang base years amount per base years amount. Oke, selanjutnya di sini kita misalkan kita dapat menentukan bahwa penjualan bersih untuk Du Bois meningkat dari tahun 2012 hingga 2013 sekitar 6%, yaitu di mana pada tahun 2013 yaitu senilai 19.903 dikurang dengan tahun dasarnya itu 18.781 dibagi dengan tahun dasarnya lagi yaitu 18.781. Demikian pula kita dapat menentukan bahwa penjualan bersih meningkat dari tahun 2012 hingga 2014 sekitar 5,7%, yaitu 19.860 dikurang 18.781 dibagi 18.781. Nah, atau kita dapat menyatakan penjualan tahun berjalan sebagai persentase dengan periode dasar. Kita melakukannya dengan membagi jumlah tahun berjalan dengan jumlah tahun dasar, seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 15.3 sebagai berikut, yaitu current result in relation to base period sama dengan current years amount per base years amount. Oke, selanjutnya di sini ada ilustrasi 15.4 yang menyajikan analisis untuk Du Bois periode 3 tahun menggunakan tahun 2012 sebagai tahun dasar. Nah, di sini Du Bois Company pada tahun 2012 yaitu senilai 18.781 dengan persentase 100%. Kemudian ada di tahun 2013 senilai 19.903 dengan persentase 106%. Dan di tahun 2014 senilai 19.861 dengan persentase 105,7%. Oke, di sini ada contoh statement of financial position
dari Quality Department Store per 31 Desember. Nah, yang pertama ditulis ini adalah asetnya. Nah, aset yang dimiliki itu ada 3. Yang pertama ada intangible asset, plan aset bersih, dan current asset. Nah, pada tahun 2019, intangible asset yang dimiliki oleh Quality Department Store itu sebesar 17.500. Nah, pada tahun 2020 menurun sebesar 15.000. Nah, penurunannya sekitar 2.500. Nah, persenannya menjadi 14,3%. Dari mana 14,3%? Yaitu dari 17.500 dikurang 15.000 dibagi 17.500. Nah, hasilnya 14,3%. Oke, selanjutnya pada plan aset bersihnya, yaitu pada tahun 2019 itu sebesar 632.500 dan pada tahun 2020 naik menjadi 800.000. Nah, berarti kan kenaikannya sebesar 167.500. Nah, jadi persennya menjadi 26,5% nih, dari 800.000 dikurang 632.500 dibagi 632.500. Nah, jadi persennya menjadi 26,5%. Jadi total aset yang dimiliki oleh Quality Department Store pada tahun 2019 itu sebesar 1.595.000 dan pada tahun 2020 sebesar 1.835.000. Kenaikannya sebesar 240.000, persennya menjadi 15%. Oke, selanjutnya yang dimasukkan ke dalam Statement of Financial Position yang kedua yaitu ada equity. Equity-nya itu berupa share capital ordinary dan retained earnings. Nah, pada tahun 2019 share capital ordinary-nya itu sebesar 270.000, kemudian di tahun 2020 naik menjadi 275.400. Nah, kenaikannya itu sebesar 5.400 dengan persenan 2%. Nah, kemudian retained earnings tahun 2019 itu sebesar 525.000, kemudian di tahun 2020 naik menjadi 727.600. Kenaikannya sebesar 202.600 dengan persenan 38,6%. Nah, jadi total equity yang dimiliki tahun 2019 itu sebesar 795.000 dan pada tahun 2020 sebesar 1.003.000. Jadi, kenaikan total equity yang dimiliki sebesar 208.000 dengan persenan 26,2%. Oke, selanjutnya ada liabilities. Nah, liabilities-nya itu ada 2. Yang pertama ada non-current liabilities dan yang kedua adalah current liabilities. Nah, pada tahun 2019 non-current liabilities-nya itu sebesar 497.000, kemudian pada tahun 2020 menurun menjadi 487.500. Nah, penurunannya itu sebesar 9.500 dengan persenannya 1,9%. Selanjutnya itu ada current liabilities-nya. Pada tahun 2019 itu sebesar 303.000. Di tahun 2020 naik menjadi 344.500. Kenaikannya sebesar 41.500 dengan persenannya 13,7%. Kemudian total liabilities-nya pada tahun 2019 itu sebesar 800.000 dan di tahun 2020 sebesar 832.000. Nah, kenaikan total liabilities-nya itu sebesar 32.000 dengan persenannya 4%. Jadi, total equity dan liabilities-nya itu menjadi tahun 2019 itu menjadi 1.595.000 dan pada tahun 2020 sebesar 1.835.000 dengan total kenaikan 240.000 dengan persenannya 15%. Laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position. Ilustrasi 15.5 menunjukkan analisis horizontal laporan posisi keuangan ringkas selama 2 tahun. Pada bagian aset pabrik atau bersih meningkat sebanyak 167.500 atau 26,5%. Pada bagian ekuitas, laba ditahan meningkat 202.600 atau 38,6%. Pada bagian liabilitas lancar meningkat 41.500 atau 13,7%. Perubahan menunjukkan bahwa perusahaan memperluas basis asetnya selama tahun 2020 dan membiayai perluasan ini terutama dengan menahan pendapatan daripada menanggung utang jangka panjang tambahan. Selanjutnya ada income statement. Sales revenue pada tahun 2019 sebanyak 1.960.000 lalu meningkat pada tahun 2020 sebanyak 2.195.000. Amountnya karena pada tahun 2020 itu lebih meningkat jadi increase 235.000. Lalu persennya 12,0. Selanjutnya, sales returns and allowance. Pada tahun 2019 sebanyak 123.000, lalu pada tahun 2020 menurun sebanyak 98.000. Amountnya karena pada tahun 2019 lebih banyak menjadikan decrease 25.000.
persennya 20,3%. Net salesnya pada tahun 2019 1.837.000, lalu pada tahun 2020 meningkat 2.097.000. Amountnya karena pada tahun 2020 lebih banyak menjadikan increase sebanyak 260.000. Persennya 14,2%. Cost of goods sold pada tahun 2019 sebanyak 1.140.000, lalu pada tahun 2020 menurun sebanyak 1.281. Amountnya menjadikan decrease sebanyak 141.000. Persennya 12,4%. Gross profit pada tahun 2019 sebanyak 697.000, lalu meningkat pada tahun 2020 816.000. Amountnya increase 119.000. Persennya 17,1%. Selling expense pada tahun 2019 211.500, pada tahun 2020 meningkat 253.000. Amountnya karena meningkat menjadikan increase sebanyak 41.500, persennya 19,6%. Administrative expense pada tahun 2019 itu sebanyak 108.500, lalu menurun pada tahun 2020 sebanyak 104.000, lalu decrease sebanyak 4.500, lalu persennya itu 4,1%. Total operating expense itu pada tahun 2019 yaitu 320.000, lalu pada tahun 2020 sebanyak 357, lalu amountnya increase sebanyak 37.000, persennya 11,6%. Income from operation pada tahun 2019 377, meningkat pada tahun 2020 459.000. Amountnya increase 82.000, persennya 21,8%. Selanjutnya other income and expense, interest and dividends pada tahun 2019 yaitu 11.000, lalu menurun pada tahun 2020 9.000. Amountnya decrease sebanyak 2.000, lalu persennya 18,2%. Interest expense pada tahun 2019 yaitu 40.500, lalu pada tahun 2020 menurun menjadi 36.000, lalu pada amountnya decrease 4.500, persennya 11,1%. Income before income tax pada tahun 2019 347.500, lalu pada tahun 2020 meningkat menjadi 432.000, lalu amountnya 84.500 di increase, persennya menjadi 24,3%. Income tax expense-nya pada tahun 2019 yaitu 139.000, lalu pada tahun 2020 meningkat menjadi 168.200. Amountnya increase 29.200, lalu persennya 21,0%. Net income pada tahun 2019 yaitu 208.500, lalu meningkat pada tahun 2020 menjadi 263.800. Increase-nya 55.300. Persennya 26,5%. Selanjutnya laporan laba rugi. Laporan laba rugi income statement pada ilustrasi 15.6 menunjukkan analisis horizontal laporan pendapatan selama 2 tahun quality department store untuk tahun 2019 dan tahun 2020. Laporan laba rugi menunjukkan perubahan sebagai berikut. Penjualan bersih meningkat sebesar 260.000 atau 12,4%. 260.000 dibagi 1.837.000. Barang yang dijual meningkat sebanyak 141.000 atau 12,4%. 141.000 dibagi 1.140.000. Lalu total biaya operasional meningkat 37.000 atau 11,6%. 37.000 dibagi 320.000. Selanjutnya yaitu retained earnings statement. Retained earnings Januari 1 pada tahun 2019 sebanyak 376.500, lalu meningkat pada tahun 2020 menjadi 525.000. Amountnya decrease sebanyak 148.500, persennya menjadi 39,4%. Net income pada tahun 2019 sebanyak 208.500, meningkat pada tahun 2020 menjadi 263.800. Amountnya increase 55.300, persennya 26,5%. Lalu ditambah menjadikan tahun 2019 itu 585.000, lalu pada tahun 2020 meningkat menjadi 788.800. Amountnya increase menjadi 203.800. Deduk dividends pada tahun 2019 sebanyak 60.000, lalu pada tahun 2020 meningkat menjadi 61.200. Amountnya increase menjadi 1.200, persennya 2,0%. Retained earnings Desember 31 pada tahun 2019 sebanyak 525, lalu meningkat pada tahun 2020 menjadi 727.600.
amountnya increase 202,600%, persennya 38,6%. Laporan laba ditahan atau retained earnings statement pada ilustrasi 15.7 menunjukkan analisis horizontal laporan laba ditahan quality department store dianalisis secara horizontal. Laba bersih meningkat sebesar 55.300 atau 26,5%. Dividen pada modal saham biasa hanya meningkat 1.200 atau 2%. Dalam analisis horizontal dari laporan laba ditahan berakhir meningkat sebesar 38,6%. Seperti yang ditujukan perusahaan mempertahankan sebagian besar laba bersih untuk biaya fasilitas publik tambahan. Analisis vertikal atau vertical analysis atau disebut juga common size analysis adalah teknik untuk mengungkapkan setiap pos pada laporan keuangan sebagai persentase pada sebuah nilai besar. Analisis vertikal menunjukkan persentase perubahan atau percentage change pada setiap pos aset, liabilitas, ekuitas. Teknik analisis laporan keuangan. 1. Comparative statement. 2. Trend percentage analysis. 3. Common size statement. 4. Statement of change in working capital. 5. Cash flow statement. 6. Ratio analysis. Yang ketujuh, gross profit margin. 8. Break-even analysis. 1. Comparative statement merupakan teknik analisis keuangan dengan cara membandingkan laporan keuangan pada dua periode atau lebih yang dilakukan secara umum. Kedua, trend percentage analysis merupakan analisis terhadap kecenderungan kondisi perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk persentase untuk menilai kemajuan atau kemunduran perusahaan. Ketiga, common size statement merupakan metode analisis laporan keuangan terhadap presentasi investasi untuk mengetahui persentase di masing-masing aktiva. Cara ini juga digunakan untuk mengetahui struktur permodalan serta komposisi pembiayaan yang terjadi ketika dihubungkan dengan jumlah perusahaan penjualan. Keempat, statement of change in working capital. Teknik analisis laporan keuangan ini dilakukan pada sumber dan penggunaan modal kerja perusahaan. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja. Tidak hanya itu, metode analisis keuangan juga berguna untuk memahami sebab perubahan modal kerja dalam periode atau masa tertentu. 5. Cash flow statement. Cash flow statement merupakan teknik analisis keuangan perusahaan terhadap sumber dan penggunaan kas perusahaan. Manfaat analisis ini keuangan menggunakan metode ini adalah untuk mengetahui sebab adanya perubahan pada jumlah uang kas untuk memahami sumber-sumber dan penggunaan uang kas perusahaan dalam periode tertentu. 6. Ratio analysis. Analisis rasio keuangan biasanya digunakan untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu yang ada pada neraca atau laporan laba rugi, baik secara individu maupun kombinasi dari keduanya. 7. Gross profit margin. Teknik analisis laporan keuangan jenis ini digunakan untuk mengetahui perubahan laba kotor pada suatu perusahaan dari satu periode ke periode selanjutnya. 8. Break-even analysis. Analisis break-even ini biasa digunakan untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh perusahaan. Hal ini bertujuan agar perusahaan tidak mengalami kerugian saat perusahaan belum menemukan keuangan. Kelebihan dan kekurangan analisis vertikal. Kelebihan analisis vertikal. Yang pertama, memahami struktur keuangan. Konsep ini akan membantu Anda dalam memahami proporsi relatif setiap komponen keuangan perusahaan, sehingga akan membantu Anda untuk mengidentifikasi komponen yang dominan dan memahami struktur keuangan secara lebih mendalam. Yang kedua, mengungkapkan perubahan tren. Dengan analisis vertikal, Anda dapat melihat perubahan proporsi dari waktu ke waktu. Hal ini akan membantu Anda untuk mengungkapkan tren dan pola yang signifikan dalam kinerja keuangan perusahaan. Anda dapat mengidentifikasi peningkatan atau penurunan proporsi yang konsisten dan mengevaluasi implikasinya. Yang ketiga, membandingkan dengan basis referensi. Metode ini memungkinkan perbandingan langsung antara setiap komponen dengan basis referensi yang sama. Misalnya, Anda dapat membandingkan biaya operasional dengan total pendapatan untuk melihat persentase biaya operasional terhadap pendapatan. Hal ini akan membantu Anda dalam memahami proporsi yang lebih baik daripada hanya melihat angka absolut saja. Yang keempat, fokus pada perubahan yang signifikan. Analisis vertikal membantu Anda dalam mengidentifikasi komponen yang mengalami perubahan signifikan dalam proporsi, sehingga Anda dapat fokus pada area yang membutuhkan perhatian lebih dalam analisis lebih lanjut. Selanjutnya, kekurangan analisis vertikal. Yang pertama, keterbatasan dalam konteks absolut. Analisis ini bisa memberikan pemahaman tentang proporsi relatif setiap komponen, tetapi tidak memberikan gambaran tentang angka absolut. Hal ini dapat menyebabkan keterbatasan dalam memahami ukuran sebenarnya dari komponen tersebut. Yang kedua, tidak memberikan alasan perubahan. Analisis vertikal hanya mengungkapkan perubahan proporsi, tetapi tidak memberikan alasan di balik perubahan tersebut. Jadi Anda perlu melakukan analisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. Yang ketiga, ketergantungan pada data keuangan. Analisis vertikal sangat bergantung pada kualitas dan ketersediaan data keuangan yang akurat. Jika data tidak
tersedia atau tidak akurat, analisis vertikal tidak akan bisa memberikan hasil yang dapat diandalkan. Dan yang keempat, tidak memberikan gambaran secara menyeluruh. Meskipun konsep ini mampu memberikan informasi tentang proporsi komponen keuangan, namun hal tersebut hanya merupakan bagian dari analisis yang komprehensif. Analisis vertikal laporan posisi keuangan. Yang pertama, neraca perbandingan dengan analisis vertikal. Dengan cara mencari aset dan liabilitiesnya. Di tahun 2018, current asetnya senilai 43.000. Lalu, property, plant and equipment-nya senilai 7.800, goodwill-nya 4.700, dan long-term investment-nya senilai 600. Ini semua dijumlahkan 43.000 ditambah dengan 7.800, ditambah 4.700, dan ditambah 600, menghasilkan nilai 56.100. Lalu di bagian liabilities-nya, current liabilities senilai 24.000 dan long-term liabilities senilai 18.000. Lalu 24.000 ditambah dengan 18.000 menghasilkan nilai 42.000. Untuk mencari persennya dengan cara 43.000 dibagi dengan 56.100 dikali 100 menghasilkan 76,65%. Selanjutnya 7.800 dibagi dengan 56.100 dikali 100 menghasilkan 13,90%. Lalu 4.700 dibagi dengan 56.100 dikali 100 hasilnya 8,38%. Lalu yang terakhir 600 dibagi dengan 56.100 dikali 100 menghasilkan 1,07%. Lalu yang di bagian liabilitiesnya 24.000 dibagi dengan 42.000 dikali 100 hasilnya 57,14%. Lalu 18.000 dibagi dengan 42.000 dikali 100 hasilnya 42,86%. Selanjutnya kita mencari di tahun 2019. Current asetnya senilai 50.000, property, plant and equipment-nya senilai 9.000, goodwill-nya 4.500, long term investment-nya 500, dijumlahkan menghasilkan 64.000. Lanjut ke bagian liabilities-nya. Current liabilities-nya 21.000, long term liabilities-nya 10.000, menghasilkan 31.000. Untuk mencari persennya sama seperti yang sebelumnya. 50.000 dibagi 64.000 dikali 100 menghasilkan 78,13%. Begitu pula selanjutnya. Disesuaikan dengan jumlah masing-masing bagiannya. Selanjutnya laporan laba rugi. Yang kedua, laporan laba rugi komparatif dengan analisis vertikal. Di tahun 2017, salesnya senilai 176.000, lalu COGS-nya senilai 98.000. 176.000 dikurangi dengan 98.000 menghasilkan 78.000 yang merupakan gross profit. Lalu operating expense senilai 8.000. Kemudian gross profit dikurangi dengan operating expense menghasilkan income before tax senilai 70.000. Selanjutnya income tax-nya senilai 17.000. Dikurangi kembali 70.000 dikurang 17.500 menghasilkan net income sebesar 52.500. Lalu untuk mencari persennya, 98.000 dibagi dengan 176.000 dikali 100 menghasilkan 55,68%. Selanjutnya di tahun 2018, salesnya senilai 198.000 dan COGS-nya senilai 104.000. Kembali dikurangi menghasilkan gross profit senilai 94.000. Lalu operating expense senilai 7.600. Gross profit senilai 94.000 dikurangi dengan 7.600 menghasilkan income before tax senilai 86.400. Lalu income tax-nya 21.600. Dikurangi kembali 86.400 dikurangi dengan 21.600 menghasilkan net income-nya sebesar 64.800. Untuk mencari persennya sama seperti yang 2017. 104.000 dibagi dengan 198.000 dikali 100 menghasilkan 52,53%. Selanjutnya analisis rasio. Analisis rasio mengungkapkan hubungan antara pos-pos yang dipilih pada laporan keuangan. Sebuah rasio mengungkapkan hubungan matematis antara suatu jumlah dengan yang lainnya. Hubungan tersebut dapat diungkapkan dalam persentase, angka, atau proporsi sederhana. Adapun fungsi analisis rasio keuangan. Yang pertama, melihat tren kinerja perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi sumber daya perusahaan seperti supplier, peralatan, proses produksi, bahkan karyawan itu sendiri. Yang ketiga, sebagai acuan calon investor untuk memilih perusahaan. Yang keempat, sebagai bahan pertimbangan pihak kreditur. Yang kelima,
Menilai efektivitas strategi perusahaan dalam membangun keunggulan kompetitif. Yang keenam, analisis kekuatan internal dan kemampuan daya saing perusahaan dengan kompetitor. Yang ketujuh, sebagai bahan referensi audit internal transaksi yang terjadi pada perusahaan, baik dari sektor keuangan, operasional, atau sektor lainnya. Dan yang terakhir, kedelapan, menentukan nilai kewajaran keuntungan yang diperoleh perusahaan. Jenis-jenis analisis rasio keuangan. Yang pertama itu ada rasio profitabilitas. Fungsinya itu untuk mengukur sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Contoh dari rasio profitabilitas ini, rasio laba bersih terhadap penjualan, rasio laba bersih terhadap aset, dan rasio laba bersih terhadap ekuitas. Yang kedua ada rasio likuiditas. Fungsinya untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Contohnya itu rasio lancar dan rasio cepat. Yang ketiga, rasio solvabilitas. Itu fungsinya untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Contohnya itu rasio utang terhadap ekuitas dan rasio utang terhadap aset. Yang keempat, rasio efisiensi. Fungsinya untuk mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan sumber daya untuk menghasilkan pendapatan. Contohnya, rasio perputaran persediaan, rasio perputaran piutang, dan rasio perputaran aset. Dan yang terakhir, rasio pasar. Fungsinya mencerminkan evaluasi pasar terhadap nilai perusahaan dan biasanya melibatkan perbandingan antara harga saham dengan pendapatan per saham atau ekuitas per saham. Contohnya itu price atau earning ratio dan price atau book value ratio. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas mengukur kemampuan jangka pendek perusahaan untuk membayar utang-utang yang mendekati jatuh tempo serta memenuhi kebutuhan kas yang tidak terduga. Rasio lancar kadang disebut sebagai rasio modal kerja. Modal kerja adalah aset lancar dikurangi liabilitas lancar. Selanjutnya ada rasio lancar dan rasio cepat. Yang pertama rasio lancar itu rumusnya aset lancar dibagi liabilitas lancar. Ini ada contoh dari Quality Department Store. Di tahun 2014, aset lancarnya senilai 1.020.000 dan liabilitas lancarnya senilai 344.500. Kemudian dibagi 1.020.000 dibagi 344.500 menghasilkan 2,96 banding 1. Rata-rata industrinya diasumsikan 1,70 banding 1. Lalu di tahun 2013, aset lancarnya itu 945.000 dibagi dengan liabilitas lancarnya 303.000 menghasilkan 3,12 banding 1. Park Street-nya 2,05 banding 1. Selanjutnya rasio cepat. Rasio cepat ini rumusnya kas ditambah investasi jangka pendek ditambah piutang neto dibagi liabilitas lancar. Masih sama, contohnya Quality Department Store di tahun 2014, 100.000 itu adalah kas ditambah investasi jangka panjangnya senilai 20.000 ditambah piutangnya senilai 230.000 dibagi dengan liabilitas lancarnya senilai 344.500 menghasilkan 1,02 banding 1. Rata-rata industrinya 0,70 banding 1. Lalu di tahun 2013 kasnya 155.000 ditambah investasi jangka pendeknya 70.000, lalu piutangnya ada 180.000 dibagi 303.000, itu menghasilkan 1,34 banding 1. Park Street-nya 1,05 banding 1. Selanjutnya ada perputaran piutang usaha. Perputaran piutang usaha rumusnya penjualan kredit neto dibagi rata-rata piutang usaha neto. Dengan contoh masih sama dari Quality Department Store, pada tahun 2014 penjualan kredit netonya sebesar 2.097.000 dibagi piutang awal sebesar 180.000 ditambah piutang akhirnya 230.000 dibagi 2 sama dengan 10,2 kali. Jadi selama 2014 perusahaan bisa menagih piutangnya 10,2 kali dalam setahun. Rata-rata industrinya 6,4 kali. Dan di tahun 2013 penjualan kredit netonya sebesar 1.837.000 dibagi 200.000 ditambah 180.000 dibagi 2 sama dengan 9,7 kali. Park Street-nya 37,2. Selanjutnya ada perputaran persediaan. Di sini rumusnya beban pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Pada tahun 2014, beban pokok penjualannya yaitu 1.281.000 dibagi rata-rata persediaannya yaitu 500.000 ditambah 620.000 dibagi 2 sama dengan 2,3 kali. Rata-rata industri 4,3 kali. Tahun 2013, beban pokok penjualannya sebesar 1.140.000 dibagi rata-rata persediaannya yaitu 450.000 ditambah 500.000 dibagi 2 sama dengan 2,4 kali. Park Street-nya 3,1 kali. Selanjutnya rasio profitabilitas.
atau profitability ratio, yaitu mengukur laba atau keberhasilan operasi perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laba atau rugi memengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapatkan pendanaan melalui utang dan ekuitas. Analisis kerap menggunakan profitabilitas sebagai tes terakhir untuk mengevaluasi efektivitas operasi perusahaan. Selanjutnya, di sini ada margin keuntungan dengan rumus laba neto dibagi penjualan neto. Pada tahun 2014, laba netonya sebesar 263.800 dibagi penjualan netonya sebesar 2.097.000 sama dengan 12,6%. Rata-rata industrinya 8,0%. Pada tahun 2013, laba netonya 208.500 dibagi 1.837.000 sama dengan 11,4%, Park Street-nya 1,4%. Selanjutnya ada perputaran aset dengan rumus penjualan neto dibagi rata-rata aset. Pada tahun 2014, penjualan netonya 2.097.000 dibagi rata-rata asetnya yaitu 1.595.000 ditambah 1.835.000 dibagi 2 sama dengan 1,2 kali. Rata-rata industrinya 1,4 kali. Di tahun 2013, penjualan netonya sebesar 1.837.000 dibagi rata-rata asetnya yaitu 1.446.000 ditambah 1.595.000 dibagi 2 sama dengan 1,2 kali. Park Street-nya 1,4 kali. Lalu ada imbal hasil aset dengan rumus laba neto dibagi rata-rata aset, yaitu pada tahun 2014 laba netonya sebesar 263.800 dibagi rata-rata asetnya yaitu 1.595.000 ditambah 1.835.000 dibagi 2 sama dengan 15,4%, rata-rata industrinya 8,9%. Lalu pada 2013 laba netonya sebesar 208.500 dibagi 1.446.000 ditambah 1.595.000 dibagi 2 sama dengan 13,7% dengan Park Street-nya yaitu 2,4%. Lalu ada imbal hasil atas ekuitas pemegang saham biasa dengan rumus laba neto dikurang dividen preferen dibagi rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Pada tahun 2014, laba netonya sebesar 263.800 dikurang dividen preferennya 0 dibagi rata-rata ekuitas pemegang saham biasanya yaitu 795.000 ditambah 1.003.000 dibagi 2 sama dengan 29,3%. Rata-rata industri 18,3%. Lalu 2013, laba netonya sebesar 208.500 dikurang 0 dibagi 667.000 ditambah 795.000 dibagi 2 sama dengan 28,5% dan Park Street-nya 6,4%. Selanjutnya ada laba per lembar saham, yaitu rumusnya laba neto dikurang dividen preferen dibagi rata-rata tertimbang saham biasa beredar. Pada tahun 2014, laba netonya sebesar 263.800 dikurang dividennya 0 dibagi 270.000 ditambah 275.400 dibagi 2 sama dengan 0,97. Dan pada tahun 2013 sebesar 208.500 dikurang 0 dibagi 270.000 sama dengan 0,77. Lalu ada rasio harga saham terhadap laba dengan rumus harga pasar per lembar saham dibagi pendapatan per lembar saham. Di sini 2014 harga pasar per lembar sahamnya yaitu 12,00 dibagi pendapatan per lembar sahamnya 0,97 sama dengan 12,4 kali. Rata-rata industrinya 21,3 kali. Lalu 2013 harga per lembar sahamnya yaitu 8,00 dibagi pendapatan per lembar sahamnya 0,77 sama dengan 10,4 kali. Park Street-nya 17,2 kali. Selanjutnya ada rasio pembayaran dengan rumus dividen tunai dibagi laba neto. Pada tahun 2014, dividen tunainya sebesar 61.200 dibagi laba netonya 263.800 sama dengan 23,2%. Rata-rata industrinya 16,1%. 2013, dividen tunainya sebesar 60.000 dibagi laba netonya 28.500 sama dengan 28,8%. Park Street-nya 63,0%. Selanjutnya ada rasio solvabilitas atau solvency ratios, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam waktu yang lama. Kreditur jangka panjang dan pemegang saham tertarik pada kemampuan perusahaan untuk membayar bunga dan nilai nominal utang pada saat jatuh tempo. Selanjutnya, rasio utang terhadap total aset dengan rumus total utang dibagi total aset. Pada tahun 2014, total utangnya yaitu 832.000 dibagi total asetnya 1.835.000 sama dengan 45,3%, rata-rata industrinya 34,2%. Pada tahun 2013, total utangnya 800.000, total asetnya 1.595.000 sama dengan
50,2%. Park Street-nya 62,0%. Lalu rasio kelipatan bunga yaitu rumusnya laba sebelum beban bunga dan pajak dibagi beban bunga. 2014 laba sebelum beban bunga dan pajak yaitu 468.000 dibagi beban bunganya 36.000. Sama dengan 13 kali, rata-rata industrinya 16,1 kali. Pada tahun 2013, sebesar 388.000 dibagi 40.500 sama dengan 9,6 kali. Park Street-nya yaitu 2,9 kali. Kemampuan laba dan pos-pos tidak biasa atau earning power, yang berarti level laba yang normal untuk diraih di masa depan. Kemampuan laba berbeda dengan laba neto aktual, sebesar pendapatan, beban, laba, dan rugi yang tidak biasa. Pengguna tertarik dengan kemampuan laba karena kemampuan laba membantu perkirakan laba di masa depan tanpa gangguan dari pos-pos yang tidak biasa, irregular items. Selanjutnya, operasi yang dihentikan. Operasi yang dihentikan mengacu kepada penghapusan komponen yang signifikan dalam sebuah bisnis, seperti eliminasi konsumen kelas tinggi atau keseluruhan operasi. Laba atau rugi dari operasi yang dihentikan terdiri atas dua bagian. Yang pertama, laba atau rugi dari operasi, dan yang kedua, laba atau rugi atas pelepasan komponen. Perhatikan bahwa laporan keuangan menggunakan istilah laba dari operasi berjalan dan menambah bagian baru yaitu operasi yang dihentikan. Bagian yang baru tersebut melaporkan kerugian atas operasi dan kerugian penghapusan setelah dikurangi pajak. Perubahan dalam prinsip akuntansi. Untuk memudahkan perbandingan, pengguna laporan keuangan mengharapkan perusahaan menyiapkan laporan dengan basis yang konsisten dengan periode sebelumnya. Perubahan dalam prinsip akuntansi terjadi ketika prinsip yang digunakan pada tahun berjalan berbeda dengan yang digunakan di tahun sebelumnya. Contohnya adalah perubahan metode penentuan nilai persediaan seperti FIFO menjadi harga rata-rata. 1. Laba komprehensif. Laba komprehensif atau comprehensive income memuat semua perubahan pada modal selama periode berjalan kecuali yang berasal dari investasi dari pemegang saham dan distribusi kepada pemegang saham. 2. Kualitas laba. Perusahaan yang memiliki kualitas laba atau quality of earnings tinggi menyediakan informasi yang menyeluruh dan transparan yang tidak akan membingungkan atau menyesatkan pengguna laporan keuangan. 3. Faktor yang mempengaruhi kualitas laba terdiri atas 3, yaitu yang pertama, metode akuntansi alternatif, yang kedua, pendapatan pro forma, yang ketiga, pengakuan yang tidak wajar. 1. Metode akuntansi alternatif. Sebagai contoh, sebuah perusahaan dapat menggunakan metode harga rata-rata atau average cost dalam menghitung persediaan, sedangkan perusahaan lain dalam industri yang sama dapat menggunakan FIFO. Sebagai tambahan pada perbedaan pada metode perhitungan persediaan, perbedaan juga muncul dalam melaporkan beberapa pos seperti penyusutan, deflasi, dan amortisasi. 2. Pendapatan pro forma. Pendapatan pro forma biasanya tidak memuat pos yang menurut perusahaan tidak wajar atau tidak berulang. Seperti dikutip oleh Pers Keuangan, angka-angka pro forma biasa disebut ABS, yaitu singkatan dari Earning Before Bad Stuff atau laba sebelum hal buruk. Perusahaan-perusahaan di samping itu berpendapat bahwa angka pro forma lebih jelas menunjukkan pendapatan yang berkelanjutan karena tidak memuat beban yang tidak wajar dan tidak berulang. Ketiga, pengakuan yang tidak wajar. Karena beberapa manajer merasa tertekan oleh analisis untuk meningkatkan pendapatan secara terus-menerus, mereka memanipulasi angka pendapatan untuk memenuhi harapan tersebut. Penyalahgunaan yang sering terjadi adalah pengakuan pendapatan yang tidak wajar. Salah satu praktik yang sering dilakukan perusahaan adalah pengelembungan volume penjualan atau channel stuffing. Contoh soal. The comparative condensed statement of financial position of Radway Ltd are presented as follows. Radway Ltd condensed statement of financial position Desember 31 in thousand. Aset intangibles 2025 $25.000 Taiwan, 2024 $40.000 Taiwan. Property, plant and equipment atau net 2025 $99.000, 2024 $90.000. Current asset 2025 $76.000, 2024 $80.000. Total aset 2025 $200.000 Taiwan, 2024 $210.000 Taiwan. Equity and liability. Equity 2025 $16.200 Taiwan, 2024 $12.000 Taiwan. Non current liability 2025 $143.000, 2024 $150.000. Current liability 2025 $40.800, 2024 $48.000. Total equity and liability 2025 $200.000 Taiwan, 2024 $210.000 Taiwan. Instruction A. Prepare a horizontal analysis of the statement of financial position data for Radway Ltd using 2024 as IBIS. B. Prepare a vertical analysis of the statement of financial position data for Radway Ltd in columnar form for 2025. Jawab A. Radway Ltd condensed statement of financial position Desember 31 in thousand. Asset intangibles 2025 $25 Taiwan, 2024 $40.000 Taiwan. Increase atau decrease $15.000 Taiwan. Percent change from 2024 37,5%. Property, plant and equipment atau net
2025 $99.000, 2024 $90.000, increase or decrease $9.000, percent change from 2024 10,0%. Current asset 2025 $76.000, 2024 $80.000, increase or decrease $4.000, percent change from 2024 5,0%. Total aset 2025 $200.000 Taiwan, 2024 $210.000 Taiwan, increase or decrease $10.000 Taiwan, percent change from 2024 4,8%. Equity and liability. Equity 2025 $16.200 Taiwan, 2024 $12.000 Taiwan, increase or decrease $4.200 Taiwan, percent change from 2024 35,0%. Non-current liability 2025 $143.000, 2024 $150.000, increase or decrease $7.000, percent change from 2024 4,7%. Current liability 2025 $40.800, 2024 $48.000, increase or decrease $7.200, percent change from 2024 15,0%. Total equity and liability 2025 $200 Taiwan, 2024 $210.000 Taiwan, increase or decrease $10.000 Taiwan, percent change from 2024 4,8%. B. Roadway Ltd Condensing Statement of Financial Position Desember 31, 2025. Asset intangibles amount $25 Taiwan, percent 12,5%. Property, plant and equipment atau net amount $99.000, persen 49,5%. Current asset amount $76.000, persen 38,0%. Total asset amount $200.000 Taiwan, persen 100,0%. Equity and liability. Equity amount $16.200 Taiwan, persen 8,1%. Non-current liability amount $143.000, persen 71,5%. Current liability amount $40.800, persen 20,4%. Total equity and liability amount $200.000 Taiwan, persen 100,000,000%.